Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Para ibu, para bapak, para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita mulai taklim kita pada malam ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Malam ini Bapak Ibu, saya ingin melanjutkan materi tentang amaliyah di bulan Dzulhijjah. Tapi saya fokuskan tentang ibadah haji. Bukan ibadah hajinya itu, bukan. Tapi adalah kita ingin mendapatkan pahala senilai haji dan umrah. Jadi amaliyahnya yang bukan haji, bukan umrah, tetapi punya nilai pahala seperti haji dan umrah. Setidak-tidaknya ini akan menjadi penghibur bagi kita ketika kita tidak bisa atau belum bisa melaksanakan ibadah haji. Jangan khawatir, ada amalan-amalan yang punya pahala yang senilai haji dan umrah. Memang secara khusus ini tidak ada hubungannya di bulan Dzulhijjah, kecuali hajinya. Ibadah hajinya memang harus dilakukan di bulan Dzulhijjah. Tapi untuk amalan-amalan ini bisa kita lakukan kapanpun. Tentu kalau kita amalkan di bulan Dzulhijjah ini, khususnya di 10 hari awal ini, pahalanya lebih besar. Pahalanya dilipat gandakan seperti amalan-amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Jadi saya memberikan judul berlomba-lomba meraih pahala haji dan umrah. Berlomba-lomba meraih pahala haji dan umrah. Hanya ini jangan salah paham bahwa ini tidak bisa menggantikan amalan haji. Tidak bisa. Meskipun ada amalan yang pahalanya senilai haji dan umrah, tapi ini nggak bisa menggantikan haji. Kewajiban haji itu tetap harus kita tunaikan manakala kita memenuhi
istita'ah atau kemampuan. Ini memang sengaja saya beri judul berlomba-lomba. Perlombaan di sini bukan dimaksudkan seperti berlomba-lomba dalam pertandingan di dunia ini, bukan. Saya menggunakan istilah ini dengan mengutip firman Allah surat Al-Hadid 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu. Berlomba-lombalah kalian ila maghfiratin, kepada ampunan, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, wa jannatin, dan surga, arduha, yang luasnya ka'ardis samai, seperti luasnya langit, wal ardi, dan bumi. Uiddat, surga disediakan, lilladzina, bagi orang-orang yang amanu billahi, mereka beriman kepada Allah, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Dzalika, itulah, fadlullahi, karunia Allah, yu'tihi, yang diberikannya, mayyasha, kepada orang yang ia kehendaki. Wallahu, dan Allah itu dzul fadlil adzim, mempunyai karunia yang besar. Ini terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 21. Kita semua diperintahkan oleh Allah untuk musabaqah, berlomba-lomba dalam urusan untuk mendapatkan ampunan dan surga, tentu dengan beramal. Berlomba-lomba dengan kita melakukan amal soleh yang didasari atas iman kepada Allah. Tentu di sini bukan berlomba-lomba seperti kita mencari kejuaraan di dunia, benten. Kalau di dunia ini berlomba-lomba kan, yang pertama, sesuatu yang diperlombakan itu sama biasanya. Kalau perlombaan di bidang olahraga, ya olahraganya sama. Kalau sepak bola, ya podo bola nih. Kan nggak bisa sepak bola dilombakan dengan bulu tangkis, kan nggak bisa, nggak nyambung. Kalau perlombaan dalam sepak bola, ya sama-sama sepak bolanya. Tapi kalau mencari surga tidak mesti begitu, Pak. Amalannya bisa beda. Karena yang dinilai itu tidak semata-mata amalan, tapi nilainya. Bobot atau nilai dari amal. Amalannya bisa beda, tapi itu bisa menjadi perlombaan. Dan amalnya beda. Seperti yang nanti akan saya sampaikan ini. Amalannya beda, tidak haji, tapi orang bisa mendapatkan keutamaan seperti haji. Amalannya kan beda. Jadi tidak mesti haji podo haji ini bisa iya, tapi bisa tidak. Kalau podo itu kalau perlombaan di dunia. Kalau untuk mencari ampunan dan surga itu tidak mesti sama. Bisa sama, bisa tidak. Dan kalau perlombaan di dunia ini kan untuk menjatuhkan orang, untuk mengalahkan. Ya, dan juaranya cuma satu.
Kalau untuk mendapatkan surga, enggak, kita tidak bermaksud untuk menjatuhkan orang. Dan yang nanti menang bisa semuanya. Yang masuk surga bisa semua. Jadi jauh sekali istilah perlombaan untuk mencari kejuaraan di dunia dengan untuk mendapat surga itu beda. Jadi kita harus punya pemahaman yang beda. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini berlaku bagi banyak amal ya. Bukan hanya masalah haji saja. Tapi bisa juga berlaku pada amalan-amalan yang lain. Kita tidak bisa melakukan amalan ini, tapi kita bisa mendapatkan pahala yang sama dengan amalan yang dilakukan ini. Itu bisa. Tidak mesti harus sama. Jadi begitulah istilah tadi kan, Wallahu dzul fadlil adzim. Karunia Allah itu memang sangat besar. Tidak terbatas hanya diperoleh hanya satu amalan tertentu. Tapi banyak amalan-amalan yang dengannya bisa menjadikan orang itu mendapatkan karunia Allah. Sekarang kita akan fokuskan kepada amalan-amalan yang pahalanya senilai haji dan umroh. Ada 8 Bapak Ibu. Ada 8 amalan yang pahalanya itu senilai haji dan umroh. Insya Allah ini terbuka peluang untuk siapa saja. Ya. Tidak hanya mereka yang punya dana, nggak punya pun bisa. Modalnya cuma gelem, ngerti terus gelem. Gelem tapi kalau nggak ngerti ya gimana? Pokoknya ada kemauan, ya, insya Allah semua mampu. Ini ada kemauan saja. Karena memang surga itu terbuka bagi semua orang. Ya. Saya mulai dari yang paling ringan ini mungkin ya, paling ringan ini. Karena kebetulan ini asbabul wurudnya juga berkaitan dengan orang-orang miskin yang menyampaikan pengaduan kepada Rasulullah. Amalan yang pertama itu adalah membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat 33 kali. Endang tadi. Tasbih, tahmid, takbir setelah sholat masing-masing 33 kali. Dasarnya ini hadis riwayat Bukhari. Ini karena panjang ini ya, saya simpulkan saja. Waktu itu ada orang-orang miskin datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sowan, istilah Jawa ini. Mereka itu semacam apa nih? Iri, nggih mboten iri lah, Pak. Nah, iri ini kan mboten apik ya. Iri tapi positif lah ya. Iri datang tiang sing sugih-sugih. Ini mboten iri elek gini. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang kaya-kaya itu dengan hartanya, mereka gampang mendapatkan derajat tinggi dan masuk surga. Karena mereka punya harta. Mereka sholat, kami juga sholat, podo. Mereka puasa, kami juga puasa, podo. Tapi mereka punya kelebihan harta, yahudju nabiha, wayang tamirun, di mana mereka itu dengan hartanya bisa berhaji, bisa berumroh. Lah kami ini nggak bisa. Wayujahidun, mereka juga bisa berjihad dengan hartanya. Wayatasoddaqun, mereka juga bisa bersedekah dengan hartanya. Sementara kami ini tidak bisa.
Jadi semacam napa niku, Pak? Iri nggih, mboten iri nggih. Apa ya? Napa, Pak? Damianto. Iri ini positif. Ghibtah. Iri tapi bagus itu ghibtah namanya. Ghibtah niku cara Jawane napa, Pak? Ora ana cara Jawane. Meri tapi apik niku napa? Iya, Meri apik. Lalu Rasulullah bersabda, "Ala uhadditsukum bi amrin." Maukah aku ceritakan pada kamu pada perkara, kalau kamu bisa melakukan perkara itu, kamu bisa menyusul orang yang mendahului kamu. Adraktu man sabaqakum. Kamu bisa menyusul orang yang mendahului kamu. Yang haji tadi itu kan mendahului dengan amalnya tadi, dengan dia punya harta. Bahkan kata Nabi, walam yudrikum ahadum ba'dakum. Tidak ada seorang pun yang bisa menyusul kamu. Kamu bisa menyusul, bahkan orang lain nggak bisa mendahului kamu. Dan kamu termasuk orang-orang yang paling baik. Kecuali kalau ada orang yang melakukan amal seperti yang kamu lakukan. Nah, itu. Kamu bisa kalah. Yaitu apa? Lajeng Nabi ngendika, tusabbihun, kamu membaca tasbih, wa tahmadun, membaca tahmid, wa tukabbirun, membaca takbir, khalfa kulli sholatin. Setelah selesai sholat, setiap sholat nih, salatan wa salasina sebanyak 33. Enteng amalan nih, Pak. Betul bondo tuh nih. Mau tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar. Di belakang setiap selesai sholat, khalfa ini di belakang, selesai berarti. Itu 33 kali. Kalau disebutkan kuli sholatin, setiap sholat ya. Setiap sholat. Tapi dalam keterangan lain itu kok disebutkan sholat wajib ya. Tapi kalau sholat sunat saya nggak berani berfatwa ya. Ini sholat wajib nanti. Sholat sunat pada sangat nih mungkin. Setelah itu kemudian kami berselisih. Faqala ba'duna, di antara kami ada yang membaca masing-masing 33 kali, ada yang 34. Lalu Nabi kami pulang, terus Nabi ngendika, kamu juga bisa membaca subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minuna kullihina salasan wa salasin. Sehingga itu jumlahnya 33. Nah, ini pun pokoknya mau menikah masing-masing 33. Lalu mereka pulang. Diamalkan ini Bapak Ibu. Setelah diamalkan, orang-orang kaya itu mendengar apa yang dilakukan orang-orang miskin ini. Maka hari berikutnya, orang-orang miskin ini sowan malih datang Nabi. Ya Rasulullah, sama ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Saudara-saudara kami mendengar apa yang kami amalkan, fa'alu, lalu mereka juga mengamalkan. Jadi merasa saya kalah melih nih. Lalu Nabi ngendika, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Memang itulah karunia Allah yang diberikan orang yang dikehendaki. Itu kelebihannya orang kaya memang. Tetapi kan tidak semua orang kaya begitu, Pak. Ini hanya beberapa orang saja yang kaya begini.
Umumnya orang kaya itu waktunya akan sedikit, jarang ke masjid. Sing rati ke masjid niku sing pensiunan, sing rapati akeh duwite, sing ora sibuk-sibuk niku. Jadi memang ini orang kaya yang hebat, Pak. Dia kaya, haji, berjihad, bersedekah, rajin ke masjid, baca tasbih, tamis hebat ini. Tapi yang seperti ini saya kira enggak semua, sedikit. Dari satu sisi memang ada keistimewaan orang kaya. Tapi orang miskin juga punya keistimewaan. Keistimewaan apa? Nanti duit. Sehingga rasa sibuk ngitung duit. Kan longgar waktunya. Tidak begitu sibuk ngurusi pekerjaan. Sehingga waktunya lebih panjang. Nah itu kelebihannya orang miskin. Tidak disibukkan oleh urusan kekayaan. Sehingga bisa gunakan waktu yang kosong itu untuk lebih banyak lagi bertasbih, bertahmid, bertakbir. Mungkin-mungkin Bapak, Ibu termasuk orang kaya yang diirikan oleh orang-orang miskin ini. Nah, gini apa mboten? Jenengan rumoso sugih napa mboten? Nggih. Itu termasuk istimewa nek ngoten niku. Nah niki Bapak Ibu, insyaallah sampun dipun amalaken menika. Ini amalan yang ringan tapi punya nilai pahala seperti haji dan umroh. Lalu yang kedua, menghadiri sholat wajib berjamaah di masjid dalam keadaan bersuci. Menghadiri sholat wajib berjamaah di masjid dalam keadaan bersuci. Ini ada 3 hadis ini yang saya pakai ini ya, saya jadikan dasar. Hadis pertama riwayat Tabrani. Hadis kedua riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Hadis ketiga juga riwayat Tabrani. Ini saling melengkapi hadis ini. Saya kira nggak usah saya baca ini Pak. Soal ini waktunya sempit. Ada 8 ini yang perlu saya sampaikan. Kecuali yang pertama saja. Karena pertama tadi ada sebab urutnya itu saya menarik bagi saya. Mungkin perasaannya hampir sama dengan perasaan kita. Jadi wong miskin gue ya kadang-kadang ya iri juga karo wong sugih. Padha perasaane. Yang perlu saya bacakan tadi. Barang pun maca niki wae pun mboten iri nggih, Pak. Mboten. Wong kok iso kurban, barang aku ora iso, pun kuwatir, Pak. Jadi panitia wae. Ganjarannya insyaallah gede ya. Jadi yang kedua ini menghadiri sholat wajib. Kedah sholat wajib berjamaah. Jadi tidak sendiri di masjid. Nah, niku itu di masjid. Dan dari rumah sudah dalam keadaan mutatahhirun. Man kharaja min baitihi mutatahhirun. Jadi wudunya itu sudah di rumah, Pak. Sudah di rumah, wudu, kemudian berangkat ke masjid untuk melakukan sholat jamaah. Maka Rasulullah ngendika, fahya kahajjatin. Orang itu mendapat pahala seperti haji. Yang hadisnya tadi itu. Kalau niatnya untuk sholat tatawu, pahalanya seperti umroh sunnah. Ya. Jadi di rumah itu bagus, sholat sunat, di masjid juga bagus. Ya. Nah, yang disebutkan secara khusus itu memang secara khusus pahalanya itu sholat sunat di masjid. Itu mendapat pahala seperti umroh. Kalau sholat wajib seperti haji. Dan di dalam haji itu ya ada umroh.
Kalau disebut haji itu berarti ada umrohnya di dalam. Jadi insya Allah Bapak Ibu juga sudah mengamalkan ini. Mudah-mudahan dengan mendengar ini lebih semangat lagi. Tidak datang masjid. Lalu yang ketiga, menghadiri sholat subuh berjamaah di masjid, dilanjutkan berzikir, lalu sholat duha 2 rakaat. Sholat duhanya 2 rakaat. Dasarnya ada 2 hadis. Yang pertama riwayat Tabrani, yang kedua riwayat Tirmidzi. Ya. Yang pertama riwayat Tabrani, yang kedua Tirmidzi. 2 hadis itu kalau kita gabungkan menjadi tadi ini, menghadiri sholat subuh. Yang disebut sholat subuh, man shalla sholatas subhi. Dan tempatnya di masjid, di masjidin. Bukan di tempat lain, di masjid. Setelah sholat subuh, dia tetap berada di masjid itu. Yasbutu fihi. Kalau di tempat yang lain, qa'ada, summa qa'ada yadhkurullah. Dia tetap tinggal di masjid, duduk untuk berzikir kepada Allah. Sampai matahari terbit. Ya. Kalau di hadis yang lain, sampai masuk waktu duha. Karena memang kalau pas waktu terbit itu nggak boleh sholat, Pak. Malah itu dilarang. Mesti harus menunggu sampai masuk waktu duha. Kurang lebih 15 menit. Antara waktu matahari terbit sampai masuk waktu duha itu kurang lebih 15 menit. Nah, kemudian sholat 2 rakaat. Ya. Sholat duha 2 rakaat. Ya. Ya. Maka orang itu mendapatkan pahala seperti haji atau umroh. Disebutkan Nabi di sini sempurna haji dan umrohnya. Ya. Di salat 2 rakaat di hadis yang kedua ini, rakaat ini, bahkan Nabi menambahkan tamatin, tamatin, tamatin. Pahalanya itu sempurna, sempurna, dan sempurna. Disebutkan sampai 3 kali, Pak. Untuk menguatkan bahwa pahala yang didapat itu benar-benar sempurna. Nah, menikah. Ini kalau waktu gitu butuh berapa menit, berapa jam ini, Pak? Tidak datang masjid, kira-kira jam pinten? 4.15 lah. 4:30 mungkin sudah komat nanti. 4.15. Nanti masuk terbit itu 5.35 kalau nggak salah. Berapa itu? 40. 5.43. Tambah 15 menit, jam 6 lah. Ya. Jam 6, sholat duhanya 15 menit. 2 jam berarti. Tadi tindaknya 4.15, kundure 6.15. Sampai rumah setengah 7. Berarti pinten jam? Pinten jam? 2 jam lebih 15 menit dapat pahala seperti haji dan umroh. Padahal mereka yang sekarang haji butuh waktu 40 hari. Jenengan memang butuh 2 jam. Tapi nggak bisa menggantikan, Pak. Jangan salah paham ya. Gembatan ngetokno duit tur rano gagali. Saniki niku ana sing gagal, Pak. Pun bayar 500 juta.
Jenenge haji furoda. Itu dijual antara 300 sampai 900 juta katanya. Jadi rata-rata nggih 500-an juta. Niki mboten lagi gagal, Pak. Ora nganggo iki. Ya. Bahkan kadang-kadang untuk bubur barang. Pulang makan bubur dulu. Temen iki diwontenaken iki, Pak. Pikir pagi ini. Setiap Sabtu selama 10 hari ini tetap Sabtu. Nah, tapi mriki wonten siam 9 hari ya. Karena di masjid saya itu saya adakan zikir pagi setiap hari selama 10 hari ini. Dan puasanya juga tidak 9 hari tapi 4 hari. 3 hari ditambah 1 hari. Jadi jenengan menang dalam hal puasa, tapi zikir paginya menangkan. Itulah namanya berlomba-lomba. Umroh ya. Ditambah lagi di masjid saya ngaji setiap ba'da maghrib sampai isya. Tadarus setiap hari. Jadi saya tinggal begini diganti. Setelah itu masih ada lagi witir. Jadi kalau saya ngajak malam itu berat, tapi saya ajak witir saja. Setelah sholat isya kan boleh Pak witir, dianjurkan. Kalau isya tangi ya sholat dewi-dewi meneh. Rata-rata nggih pun miwitir tok. Yang jenengan iki kelasnya pun setengah telu tangine. Nah, ini pun sahin. Jadi kita adakan gerakan-gerakan itu untuk mengisi 10 hari ini. Yeah. Ya, saya mengambil pendapat bahwa sholat syuruk itu adalah sholat duha di awal waktu. Sebutannya tadi ini duha ini. Sholat duha di awal waktu. Niatnya nggih sholat duha di awal waktu. Syuruk itu bukan istilah untuk sholat. Saya tidak tahu ada sholat syuruk. Sholat sunat syuruk itu mboten enten. Jenengan tingali terfikir-fikir itu mboten enten. Jenis-jenis sholat sunat itu sholat duha. Syuruk itu menyebut waktu di mana matahari terbit. Itu bahasa Arabnya syuruk atau isyraq. Lalu dijadikan istilah sholat syuruk. Itu sebenarnya sholat duha di awal waktu. Karena justru kalau sholat pas matahari terbit, mboten oleh malah haram itu malah. Dados kedah nenggo 15 menit meneh. Ngaten Ibu. Sampun Bu? Nggih. Nggih. Bisa. Karena salat duha itu ada yang mengatakan batasnya 12, ada yang mengatakan tidak ada batasnya. Nah, boleh ditambah lagi boleh. Silakan sebanyak-banyaknya. Di rumah. Ya. Yang ini tadi yang dapat pahala seperti haji umroh itu di masjid ini. Ya. Itu pun hanya 2 rakaat. Bukan berarti dilarang nambahi karena duha itu memang banyak rakaatnya. Nanti Ibu? Ini tanya untuk diamalkan loh, nggih.
Tanya itu mboten 6 rakaat. Mboten nate diamalke, takon kok. Ibu insya Allah untuk diamalkan. Nggih, Mbak. Beripun Ibu? Ya sampai matahari pas di tengah. Aniku wonten biasane, jam pinten, Pak? Saniki dhuwur iki pinten, Pak? Itu matahari sudah condong kalau zuhur. Berarti 15 menit sebelum itu kira-kira. Kira-kira itu. Kayak duha tadi. Ya, itu bensin kalender ada itu, Pak. Yang lengkap itu ada. Pas matahari di tengah itu ada. Sebatas aman ya jam 11 lah, Bu. 11.04. Masakannya kapan matang nih, Bu. Itu jam 10 wes. Diselake pas umbah-umbah niku. Itu yang nomor 3. Semua insya Allah amalan tidak pakai biaya. Ya. Ada kemauan dan tentu kurban waktu. Itu untuk pensiunan kan buatan usah mikir. Pak Samianto itu pensiun. Betul masalah ya Pak ya. Sekarang yang keempat. Nah ini ada biayanya ini. Mendatangi Masjid Kuba di Madinah dalam keadaan bersuci dan sholat di dalamnya. Masjid Kuba menika. Kuba wonten Madinah, wonten wonten Jogja. Dasaripun hadis riwayat An-Nasa'i menika. Man tatahhara fi baitihi, wudu di rumah dulu, tsumma ata Masjid Kuba, lalu datang Masjid Kuba, fasholla fihi, lalu dia sholat di dalamnya sholatan, sholat apapun. Ini enggak dibatasi ini. Maka dia mendapatkan pahala seperti umroh. Umroh nih Pak. Ini diantara keistimewaan Masjid Kuba. Ya. Masuk masjid yang pertama kali dibangun pada masa Rasulullah dulu. Ya. Ini yang biaya Pak. Biaya kudu nang Medina. Ya, kita Pak. Bangane nggih ngoten nggih daftar haji mawon. Neng menawi panjenengan kok tidak umroh atau haji, jangan lupa mampir di Masjid Kuba, Pak. Iya. Kalau tidak haji, jangan lupa mampir di Masjid Kuba, nanti minta diantarkan ke Masjid Kuba. Kalau ikut bimbingan, insya Allah. Tapi kalau ikut pemerintah, betul. Karena pemerintah tidak ada program mengantarkan ke Masjid Kuba, betul enten. Kudu golek kendaraan dewi, kudu usaha dewi. Kalau ikut bimbingan, terutama kalau Aisyah ya, karena saya bimbing Aisyah, itu selalu mengantarkan jamaah itu untuk pergi ke Kuba. Ya. Dan umumnya kalau bimbingan itu juga ada program ke Masjid Kuba. Gitu. Kemudian yang kelima, nah ini enggak biaya lagi ini, bahkan untuk suguhan, menghadiri majelis ilmu di masjid untuk belajar, untuk mengikuti kajian atau memberikan kajian, mengajarkan ilmu. Dasaripun hadis riwayat Tabrani. Siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanya untuk ngaji atau memberi pengajian, atau belajar atau mengajar, maka dia mendapat pahala haji yang sempurna hajinya. Ini Pak, jenengan ini Pak. Oh niatnya rak badhe ngaji. Jadi ini paling enggak dapat 3 ini Pak, jenengan ini. Jamaah untuk dikirim, untuk ngaji nih, untuk wah ini 3 kali haji. Dan
Jamaah kan untuk jamaah. Terus ngajine, terus dikire ping pindho. Oh, ping papat ngajine. Masya Allah. Memang orang beramal itu harus hitungan, Pak. Harus punya hitungan. Harus hitungan. Strategi. Istilah saya itu kita ke surga itu sepertinya seperti ya kurang lebih lah. Kita pergi ke suatu tempat, ke Surabaya misalnya. Ada jalan lambat, ada jalan cepat, jalan tol, mana naik kendaraan biasa, mana numpak pesawat. Ke surga juga begitu, Pak. Ada jalan cepat itu ada, jalan tol itu ada. Ada amalan-amalan yang itu jalan cepat menuju surga. Yang nggak ngerti ya biasa aja. Seperti kita di 10 bulan Dzulhijjah ini kan Allah memberikan kesempatan kita jalan tol, Pak, ben cepat. Orang yang beramal di sini ini cepat melebuni surga ini. Nah ini dia beramal di suatu waktu yang sangat istimewa. Ini jalan tol ke surga ini. Itu dari segi waktu. Amalannya juga begitu. Ada amalan yang ibaratnya jalan tol. Kayak ini tadi. Ya. Nah ini tentu harus tahu ini Pak. Ini butuhnya kita ngaji kan di sini Pak. Ben ngerti. Jalan-jalan tol ke surga itu mana? Apa? Ya. Ini mboten ngaji kan mboten ngerti. Akhirnya sak tekane lah, bisa ngamal-ngamale, ngoten jawabane. Ini sementing ngamal. Nah niku mangke nggih mboten tekan-tekan. Mboten sing penting ngamal. Ngamal itu ana strategine, ana ilmune. Ada cara-cara yang membuat dia cepat gitu. Perintah Quran aja wasariku, cepat-cepatlah. Wasabiku berlomba-lomba. Itu kan berarti ono sing cepet ono sing ora. Jenenge berlomba-lomba. Tapi semua diberitahukan pada kita, mboten rahasia nih. Yang penting gelem ngaji. Yang penting orang berusaha untuk mencari tahu. Nah, ini diantaranya nih, menghadiri majelis ilmu, pengajian ngeten niki, dan masjid, ibu, masjid nih ibu, nggak bisa ditinggalkan. Kalau jenengan ngonten-ngonten terlalu mangke, mboten entuk niki. Ya ono ganjarane tapi mboten kaya niki. Ini antara yang belajar sama yang mengajar podo Pak. Sami niku Pak ganjarane. Kula kali jenengan iki sami. Podo-podo untuk ganjaran podo karo haji dan umroh. Tapi ada kelebihan saya. Mengajak orang kalau mau itu dapat pahala saya tambahan seperti sebanyak yang saya ajak. Nah ini gue jenengan betul entuk niku tetap jalan tol cepet kula mungkin. Jenengan aja iri. Kamu ini jenengan kok pun disi gitu swargane. Ya iya aku pulang kok. Sampeyan kan tak pulang. Nah, dia Pak guru itu memang lebih cepat jalan tolnya Pak, karena banyak yang diajar. Nah, niku kudu wonten strategi ngoten niku. Mila menawi kepengin mangke sami kali kula, materi ini tolong sampaikan Pak. Yang punya jamaah jenengan sampaikan. Nah, kayak Mas ini gawe ngeten niki, nanti yang amalkan jenengan entuk Mas. Ini nggih akeh kula katake. Ngajak-ngajak sakake. Niku insyaallah mangke untuk bagian ganjaran kabeh. Ini masih 3 ini. Disambung pekan depan atau Mbak Doisa? Kesepakatan aja, karena tadi ada puasa, barangkali lelah, barangkali. Nggih. Dirembak sakecane mawon. Mbak Doisa nopo 2 pekan lagi. Wonten rapat, terus ya kan siang Pak. Saya merasakan kalau puasa itu setelah sholat isya ya mungkin perlu tambahan gizi atau apa, perlu pulang.
Jadi kita sambung 2 pekan lagi. Ngeten ya. Nah, ibu-ibu Bapak Isa. Supaya cepat ini ya. Ya, ndang-ndang kita bisa dapat pahala senilai haji dan umroh. Saya tinggal 3 lagi, mungkin kathah mungkin. Kita lanjutkan setelah Isya wa adzan. Ya, kita tutup dulu sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.